selamat datang di video sosialisasi laporan BPR dan BPRS beserta penjaminan simpanan sesuai dengan Peraturan LPS Nomor 7 Tahun 2019. Dalam video kali ini, kami akan membantu Anda mengetahui latar belakang Peraturan LPS Nomor 7 Tahun 2019, pentingnya menyerahkan laporan keuangan, dan bagaimana langkah-langkah serta apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengisi form laporan keuangan melalui e-laporan Lembaga Penjamin Simpanan. Berikut penjelasannya. Selamat datang di video sosialisasi laporan BPR dan BPRS peserta penjaminan simpanan. LPS memiliki wewenang untuk mendapatkan laporan keuangan bank sesuai dengan ketentuan pasal 9 huruf E Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. Bank peserta penjaminan simpanan wajib menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh lembaga penjamin simpanan, serta memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan lembaga penjamin simpanan untuk menyelenggarakan penjaminan dan pelaksanaan penanganan dan/atau penyelesaian bank. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan lembaga penjamin simpanan untuk mendapatkan data dan informasi dari bank secara lebih lengkap dan tepat waktu, untuk penyelenggaraan penjaminan simpanan dan pelaksanaan penanganan dan/atau penyelesaian bank, serta adanya kemajuan di bidang teknologi sistem informasi, maka tata cara penyampaian laporan bank perlu dikembangkan agar lebih efisien dan efektif. Terdapat 4 jenis laporan BPR dan BPRS seperti yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 7 Tahun 2019 dan Surat Edaran Kepala Eksekutif Nomor 1/KE/2020. Yang pertama adalah laporan berkala, yaitu laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh BPR dan BPRS kepada LPS adalah laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh akuntan publik atau yang sudah dipertanggungjawabkan dalam RUPS maupun organ setara RUPS. 2 adalah laporan terintegrasi, yaitu informasi dan data yang disusun dan disampaikan oleh BPR dan BPRS kepada otoritas jasa keuangan melalui sistem Apollo dengan format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang diterapkan oleh otoritas perbankan yang berwenang dan dapat diakses oleh masing-masing otoritas, yaitu BI, OJK, dan LPS sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ketiga adalah laporan perubahan informasi data pokok bank yang wajib disampaikan BPR dan BPRS apabila terdapat perubahan terhadap nama, alamat, badan hukum, jenis usaha, susunan pemegang saham atau organ yang setara, susunan dewan komisaris dan dewan direksi atau organ yang setara. Dan terakhir adalah laporan khusus. Laporan ini wajib disampaikan bagi bank dengan kondisi tertentu, antara lain bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus oleh otoritas jasa keuangan. Laporan ini sangat dibutuhkan oleh lembaga penjamin simpanan untuk menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank. Dalam menyampaikan laporan keuangan, LPS telah menetapkan jangka waktu yang harus ditaati. Karena selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, dengan menyerahkan secara tepat waktu, kami juga dapat membantu Anda mengetahui risiko keuangan bank Anda.
Ketentuan pasal 7 ayat 1 yang menerangkan bahwa laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat 31 Mei tahun berikutnya. Ketentuan pasal 7 ayat 2 yang menerangkan bahwa batas waktu penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK. Untuk laporan perubahan informasi data pokok bank, paling lambat 14 hari kerja setelah terjadinya perubahan data yang dimaksud. Jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, maka bank tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta per hari kalender keterlambatan. Dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh lembaga penjamin simpanan. Sesuai dengan pasal 2 ayat 5 dalam PLPS nomor 7 tahun 2019, denda dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan dengan jumlah hari kalender paling lama 365 hari. Pemberitahuan keterlambatan ini akan disampaikan oleh LPS secara tertulis kepada pihak bank, disertai oleh besaran denda yang harus dibayarkan. Mekanisme penyampaian laporan oleh bank dilakukan secara daring melalui sistem e-laporan dan atau melalui portal pelaporan terintegrasi, di mana pelaporan melalui sistem e-laporan digunakan untuk laporan berkala, seperti laporan keuangan tahunan dan laporan perubahan informasi data pokok bank. Sedangkan untuk laporan terintegrasi dilaporkan bank melalui portal terintegrasi. Penyampaian laporan keuangan tahunan harus disertai surat pernyataan kebenaran data dan informasi laporan keuangan tahunan yang ditandatangani oleh seluruh direksi dan komisaris bank sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Surat Edaran nomor 1/KE/2020. Angka dalam laporan keuangan tahunan disajikan dalam mata uang rupiah dan dalam satuan ribuan. Penyajiannya wajib didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR dan BPRS, serta wajib disusun dalam bahasa Indonesia. Penyerahan berkas laporan keuangan secara daring dilakukan oleh petugas yang sudah diberikan wewenang oleh pihak bank. Bank menyampaikan daftar petugas dan surat penunjukan petugas yang sudah dibubui tanda tangan direksi atau pejabat bank berwenang kepada lembaga penjamin simpanan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penunjukan. Bila terjadi gangguan teknis pada sistem e-laporan maupun pada portal pelaporan terintegrasi, bank wajib menyampaikan laporan dalam bentuk salinan digital. Atau bank wajib menyertakan laporan dalam bentuk hasil cetak komputer sepanjang terdapat permintaan dari lembaga penjamin simpanan. Pengiriman laporan dalam bentuk salinan digital maupun cetak komputer tersebut harus dilampirkan surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi maupun pejabat bank yang berwenang. Jika bank yang ditunjuk untuk melakukan pelaporan mengalami keadaan kahar atau kondisi di mana kegiatan perbankan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti kebakaran, terdampak kerusuhan massa, sabotase, maupun terdampak bencana alam, dan berlangsung selama 1 periode pelaporan atau lebih, maka lembaga penjamin simpanan mengecualikan batas waktu penyimpanan laporan sesuai pasal 2 ayat 2 PLPS nomor 7 tahun 2019 yang mulai berlaku setelah bank memperoleh persetujuan dari LPS. Pihak bank wajib menyampaikan permintaan dalam keadaan tersebut secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan untuk mendapatkan pengecualian kewajiban penyampaian laporan hingga bank tersebut benar-benar bisa mengatasi keadaan kahar. Sesuai dengan Surat Edaran nomor 1
KE-2020, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan beberapa perubahan dalam format laporan tahunan untuk BPR. Dalam item laporan posisi keuangan, kolom aktiva diganti menjadi kolom aset. Poin kas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rupiah dan valuta asing. Kemudian poin sertifikat Bank Indonesia diubah menjadi surat berharga agar cakupannya bisa lebih luas. Poin antar bank aktiva dirangkum menjadi penempatan pada bank lain tanpa menyebutkan klasifikasi jenis bank secara detail. Dan nominal yang dicantumkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam laporan kualitas aset produktif. Pada poin kredit yang diberikan, disajikan dalam posisi net yang dijumlahkan antara lain: A. Dikurangi provisi belum diamortisasi. B. Ditambah biaya transaksi belum diamortisasi. C. Dikurangi pendapatan bunga yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi. D. Dikurangi cadangan kerugian restrukturisasi. Pada poin agunan yang diambil alih, yang semula ditempatkan pada aktiva lain, kini disajikan dalam kolom tersendiri. Dalam format laporan baru, ada penambahan kolom aset tidak berwujud. Dalam penamaan kolom pasiva diganti menjadi liabilitas. Kemudian kolom kewajiban yang segera dapat dibayar diganti menjadi kolom liabilitas segera. Kolom tabungan dan deposito dalam format sebelumnya dirangkum menjadi satu dalam baris simpanan, dan keduanya dikurangi dengan akun biaya transaksi belum diamortisasi. Baris kewajiban kepada Bank Indonesia dihilangkan. Pos antar bank pasiva diganti menjadi simpanan dari bank lain. Dan nominalnya adalah hasil dari jumlah simpanan dikurangi biaya transaksi belum diamortisasi. Penambahan baris dana setoran modal kewajiban berisi nominal dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon investor dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum atau tidak dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan oleh otoritas jasa keuangan. Kolom rupa-rupa pasiva diganti menjadi liabilitas lainnya, yang berisi seluruh liabilitas di luar yang diklasifikasikan. Pada format baru, terdapat penambahan baris total liabilitas. Dalam item ekuitas format terbaru, dilakukan pengelompokan sendiri terhadap beberapa pos atau akun. Akun modal dasar dan modal yang belum disetor dimasukkan ke dalam kelompok modal disetor. Kemudian akun agio atau disagio, akun modal sumbangan, akun dana setoran modal, ekuitas dan tambahan modal disetor lainnya dimasukkan ke dalam kelompok tambahan modal disetor. Agio dan disagio merupakan lebih atau kurang dari setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang lebih tinggi atau rendah dari nilai nominalnya. Sedangkan pengertian dana setoran modal ekuitas adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon investor dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian ada penambahan baris ekuitas lain yang rinciannya harus sesuai dengan rincian akun pada pendapatan komprehensif lain. Seperti A. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Artinya, seluruh potensi keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga kategori tersedia untuk dijual dan transaksi lain yang berdasarkan standar akuntansi harus diakui sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah. B. Keuntungan revaluasi aset tetap
Artinya, akumulasi nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antar nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik bank setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang. Kemudian, ada penambahan baris lainnya dan baris pajak penghasilan terkait dengan ekuitas lain. Kolom cadangan umum dan tujuan dikelompokkan ke dalam baris cadangan. Untuk baris laba dan rugi tahun berjalan, nominalnya harus sama dengan baris laba rugi tahun berjalan pada laporan laba rugi. Dan terakhir, ada penambahan baris total ekuitas. Pada laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, terdapat perubahan di baris pendapatan operasional. Poin bunga diubah menjadi bunga kontraktual. Artinya, pendapatan bunga yang diterima oleh bank sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas SBI penempatan pada bank lain atau kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi. Ada penambahan baris pendapatan, yaitu jumlah pendapatan bunga dan baris pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya meliputi seluruh pendapatan operasional lainnya dari pendapatan jasa transaksi, keuntungan penjualan valuta asing, keuntungan penjualan surat berharga, penerimaan aset produktif yang dihapus buku, dan pemulihan penyisian penghapusan aset produktif. Kemudian ada perubahan nama pada baris beban bunga menjadi beban bunga kontraktual, yang artinya beban bunga berdasarkan perjanjian antar bank satu dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank, meliputi tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan lainnya. Selanjutnya, ada penambahan poin biaya transaksi pada kelompok kolom beban bunga. Lalu, ada penambahan baris lain dalam jumlah pendapatan operasional, seperti baris kerugian restrukturisasi kredit, beban penyisian penghapusan aset produktif, beban pemasaran, dan beban penelitian dan pengembangan. Dalam cakupan laba rugi, terdapat klasifikasi pendapatan dan beban non-operasional. Baris pendapatan non-operasional yang artinya semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama bank berupa keuntungan penjualan, pemulihan penurunan nilai, pendapatan ganti rugi asuransi, bunga antar kantor, selisih kurs, dan lain-lain. Dan ada penambahan baris beban non-operasional yang meliputi kerugian penjualan, kehilangan, kerugian penurunan nilai, bunga antar kantor, selisih kurs, dan lainnya. Kemudian baris laba rugi sebelum pajak penghasilan diubah menjadi dua cakupan, yaitu baris laba rugi non-operasional dan laba rugi tahun berjalan sebelum pajak. Pada baris jumlah laba rugi tahun berjalan, nominalnya harus sama dengan baris laba rugi tahun berjalan di laporan posisi keuangan. Kemudian ada penambahan baris penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari beberapa poin. Antara lain, keuntungan revaluasi aset tetap, pajak penghasilan terkait, dan lainnya tergabung dalam kelompok baris tidak akan direklarifikasi ke laba rugi. Sedangkan poin keuntungan atau kerugian dan perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual beserta pajak penghasilan terkait dikelompokkan dalam baris akan direklarifikasikan ke laba rugi. Begitu juga penambahan baris penghasilan komprehensif lain setelah pajak dan baris total laba rugi komprehensif tahun berjalan. Dalam item laporan kualitas aset produktif, terdapat penambahan penggolongan kualitas aset yang diberi nama dalam perhatian khusus atau DPK. Sedangkan dalam baris keterangan, terdapat penambahan klasifikasi kredit yang diberikan,
yang semula hanya kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait, kini diganti dengan baris kepada BPR, kepada bank umum, kepada non-bank pihak terkait, dan kepada non-bank pihak tidak terkait. Kemudian pada baris rasio, terdapat penambahan penyajian rasio yang mencerminkan tingkat permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, dan likuiditas bank. Untuk jumlah dalam baris penempatan pada bank lain, nominalnya harus sama dengan yang tercantum dalam pos penempatan pada bank lain sebelum dikurangi PPAP pada laporan posisi keuangan. Dalam item laporan lainnya, terdapat bagian pemegang saham yang berisi daftar pemegang saham dan prosentase kepemilikan sahamnya. Daftar pemegang saham terdiri dari pemegang saham yang merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan atau pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika jumlah pemegang saham kurang atau sama dengan 10 orang, maka seluruh pemegang saham harus dicantumkan. 2. Jika jumlah pemegang saham lebih dari 10 orang, yang dicantumkan yaitu nama 9 pemegang saham dengan kepemilikan terbesar, termasuk pemegang saham pengendali. Pemegang saham ke-10 diisi dengan lain-lain, sehingga jumlah keseluruhan 100%. 3. Ultimate shareholder adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham lembaga jasa keuangan atau LJK dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan LJK. 4. Pemegang saham pengendali adalah badan hukum atau orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LJK. Pada item laporan komitmen dan kontingensi, format penyajiannya menjadi tagihan komitmen, kewajiban komitmen, tagihan kontingensi, dan kewajiban kontingensi. Penerusan kredit dan kewajiban komitmen lainnya merupakan komponen yang ditambahkan dalam penyajian kewajiban komitmen. Tagihan komitmen lainnya merupakan komponen yang ditambahkan dalam penyajian tagihan komitmen mengakomodir kebutuhan informasi bank. Lalu, adanya penambahan akun dalam penyajian bagian tagihan kontingensi yang terdiri dari aset produktif yang dihapus buku, agunan dalam proses penyelesaian kredit, tagihan kontingensi lainnya. Dan terdapat penambahan akun dalam penyajian bagian kewajiban kontingensi yaitu rekening administratif lainnya. Perubahan format laporan keuangan tahunan pun terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Untuk laporan keuangan tahunan BPRS, posisi asetnya dijelaskan sebagai berikut. Pada kolom atas, merupakan tanggal posisi laporan. Pada item aset, pos kas diklasifikasikan menjadi 2, yaitu rupiah dan valuta asing. Kemudian pada cakupan piutang, pengelompokan dilakukan sesuai akadnya, yaitu murahabah, istishna, multijasa, kard, dan sewa. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil dikelompokkan sesuai dengan akadnya, yaitu mudarabah, musyarakah, dan lainnya. Rincian masing-masing akun dari penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa, jumlah nominal yang dilaporkan harus sama dengan yang disajikan dalam laporan kualitas aset produktif. Untuk baris penyisihan penghapusan aktiva produktif,
dikembangkan dan dispesifikasikan ke dalam bentuk umum dan khusus. Penambahan lain yang membedakan format baru dengan sebelumnya adalah adanya baris termin istishna, baris agunan yang diambil alih, dan aset tidak berwujud. Jika tak ada nominal pada kolom yang disediakan, pastikan untuk tetap menuliskan angka 0 di kolom tersebut. Pada sistem laporan keuangan tahunan, posisi liabilitas dan ekuitas, terdapat pengelompokan penyajian pos pada dana investasi non-profit sharing yang terdiri dari tabungan dan deposito, serta dana investasi profit sharing. Selain itu, terdapat penambahan saldo laba yang terdiri dari cadangan umum, cadangan tujuan, dan yang belum ditentukan tujuannya. Nominal dalam akun saldo laba belum ditentukan tujuannya. Jumlah nominal yang dilaporkan harus sama dengan yang disajikan dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, terdapat penggantian akun dari yang sebelumnya bernama pendapatan operasional menjadi pendapatan dari penyaluran dana dan juga baris bagi hasil untuk pemilik dana investasi yang terdiri atas profit dan non-profit sharing. Sementara itu, akun yang ditambahkan antara lain pembiayaan yang diberikan, koreksi atas pendapatan margin atau bagi hasil atau sewa, beban premi asuransi dan penjaminan, beban pemasaran dan beban penelitian dan pengembangan. Pada laporan komitmen dan kontingensi, terdapat penambahan baris akun aset produksi yang dihapus buku, yang terdiri dari baris aset produktif dan baris aset produktif dihapus buku yang dipulihkan, serta penambahan baris aset produktif yang dihapus tagih. Wajib dilakukan pengisian pada rasio keuangan yang terdiri dari kewajiban penyediaan modal minimum, kualitas aset produktif, penyisihan penghapusan aset produktif, non-performing financing neto, return on asset, beban operasional terhadap pendapatan operasional, financing to deposit ratio, dan cash ratio. Selain rasio keuangan, laporan lainnya yang ditambahkan dalam format baru ini adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan, laporan distribusi bagi hasil, dan laporan kualitas aktiva produktif. Dalam laporan lainnya, perbedaan antara BPR dan BPRS adalah terdapat penambahan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS. Untuk laporan kualitas aset produktif, jumlah penempatan pada bank lain harus sama dengan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan aktiva. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian laporan keuangan tahunan bank, baik BPR dan BPRS, antara lain: 1. Diharapkan tidak mengubah format. 2. File dikirimkan dalam bentuk Excel sesuai template yang dapat didownload pada https://lpsis.lps.go.id. 3. Tidak terdapat perbedaan angka antara laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit kantor akuntan publik dan disetujui RUPS dengan format PDF dengan angka pada template Excel laporan keuangan tahunan sesuai SE nomor 1/KE/2020. 4. Pengisian pada laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan angka dalam ribuan rupiah. 5. Menuliskan angka 0 jika angka dalam akun tidak ada atau tidak tersedia. 6. Mengisi angka pada kolom penjumlahan sesuai dengan jumlah dari rincian akun. 7. Angka-angka dalam laporan keuangan yang dapat di-tie up
diharapkan sama nominalnya. Dibutuhkan ketelitian serta kecermatan dalam mengisi form laporan keuangan sebelum diserahkan kepada kami. Cek kembali setiap poin yang ada dalam laporan dan pastikan Anda mengikuti tahap-tahap pengisian form yang akan kami jelaskan dalam video berikut. Sistem e-laporan adalah sistem informasi yang disediakan oleh lembaga penjamin simpanan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh bank kepada LPS. Untuk dapat menggunakan sistem e-laporan, masing-masing bank akan mendapatkan 3 akun pengguna yang terdiri dari 1. Akun pengguna dengan format kode _ kepesertaan, peserta yang memiliki kewenangan dalam melakukan A. Perubahan data bank, B. Perubahan alamat bank, dan C. Perubahan susunan kepengurusan bank. 2. Akun pengguna dengan format kode _ kepesertaan, premi yang memiliki kewenangan dalam melakukan A. Pengajuan perhitungan premi, dan B. Unggah bukti setor. Akun pengguna dengan format kode _ kepesertaan, labkeu yang memiliki kewenangan dapat melakukan pengajuan laporan keuangan tahunan. Untuk dapat melakukan penyampaian laporan melalui sistem e-laporan, pengguna dapat mengakses alamat https://lpssis.lps.go.id. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan nama akun pengguna dan password yang digunakan untuk pengajuan laporan keuangan tahunan. Akun yang digunakan adalah akun pengguna dengan format kode _ kepesertaan, labkeu. Lalu tekan tombol login untuk masuk ke dalam sistem e-laporan. Pada sistem e-laporan untuk BPR dan BPRS, terdapat beberapa menu, yaitu pertama, menu beranda, yaitu menu yang menampilkan data pokok bank, susunan dewan direksi, dewan komisaris, dan susunan pemilik bank. Kedua, menu pengajuan baru, yaitu menu yang digunakan untuk memilih jenis pengajuan. Ketiga, menu tugas saya, yang digunakan untuk melihat dan memproses daftar tugas yang belum diselesaikan. Keempat, menu dokumen saya, yang digunakan untuk melihat dokumen yang pernah diajukan. Pada menu ini dapat ditampilkan semua dokumen yang telah diajukan serta dapat disaring berdasarkan statusnya. Kelima, adalah menu template. Menu ini digunakan mengunduh template yang digunakan oleh LPS. Keenam, menu user manual. Menu ini berisi berbagai petunjuk penggunaan aplikasi e-laporan. Terakhir, menu bantuan. Menu ini digunakan untuk mengirimkan email bantuan kepada Pusat Layanan Informasi LPS maupun helpdesk. Untuk melihat template yang digunakan, pengguna dapat mengakses menu template dan melihat template yang dibutuhkan sesuai dengan jenis laporan yang akan diajukan. Untuk pengajuan laporan keuangan tahunan, terdapat 3 template yang digunakan, yaitu template laporan keuangan tahunan bank dalam format dokumen Microsoft Excel, template surat pernyataan kebenaran data dan informasi atau lampiran 1 PLPS 1 tahun 2018 dalam format dokumen Microsoft Word, serta template surat pernyataan direksi dan komisaris atas kebenaran isi laporan tahunan dalam format dokumen Microsoft Word. Untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan, pengguna dapat mengakses menu pengajuan baru, kemudian memilih menu laporan keuangan tahunan. Pada halaman ini ditampilkan petunjuk pengajuan baru yang dapat menjadi panduan pengguna dalam mengajukan laporan keuangan tahunan. Untuk mulai melengkapi formulir pengajuan laporan keuangan tahunan, tekan tab formulir. Pada halaman formulir, akan ditampilkan formulir penyampaian laporan keuangan tahunan BPR dan BPRS yang perlu dilengkapi oleh pengguna.
Beberapa data yang perlu dilengkapi oleh pengguna di antaranya: 1. Periode tahun merupakan periode tahun laporan keuangan tahunan yang diajukan. 2. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi sesuai lampiran 1 PLPS 1 tahun 2018 yang wajib disampaikan dalam format file PDF atau JPG atau JPEG atau PNG berukuran maksimal 4 MB. 3. Surat pernyataan atas kebenaran isi laporan tahunan yang dapat disampaikan dalam format file PDF berukuran maksimal 4 MB. 4. Total aset. Untuk bank dengan kelompok total aset kurang dari 10 miliar, perlu melengkapi tanggal RUPS disertai dengan nomor akta notaris atas risalah rapat RUPS apabila telah dibuat akta notaris, atau nomor risalah rapat RUPS apabila belum dibuat akta notarisnya. 5. Laporan tahunan dalam format PDF berukuran maksimum 4 MB. 6. Berkas laporan tahunan sesuai template dari LPS dengan format file .xls atau .xlsx berukuran maksimum 2 GB. Untuk bank dengan kelompok total aset lebih dari atau sama dengan 10 miliar, maka laporan keuangan yang dilaporkan adalah yang telah diaudit dengan beberapa data yang perlu dilengkapi di antaranya: 1. Periode tahun merupakan periode tahun laporan keuangan tahunan yang diajukan. 2. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi sesuai lampiran 1 PLPS 1 tahun 2018 yang wajib disampaikan dalam format file PDF atau JPG atau JPEG atau PNG berukuran maksimum 4 MB. 3. Surat pernyataan atas kebenaran isi laporan tahunan yang dapat disampaikan dalam format file PDF berukuran maksimum 4 MB. 4. Total aset. 5. Nama kantor akuntan publik. 6. Nama akuntan publik. 7. Opini akuntan publik. 8. Laporan tahunan dalam format PDF berukuran maksimum 4 MB. 9. Berkas laporan tahunan sesuai template dari LPS dengan format file .xls atau .xlsx berukuran maksimum 2 GB. Setelah melengkapi data yang diminta, pengguna dapat menambahkan catatan apabila diperlukan. Untuk menyampaikan seluruh data dan catatan, pengguna dapat menekan tombol "Kirim". Kemudian pengguna dapat menekan tombol "Ya" pada pop-up konfirmasi yang muncul, sehingga akan ditampilkan pesan yang menyatakan bahwa laporan telah diterima. Untuk melihat daftar pengajuan laporan, pengguna dapat mengakses menu dokumen Saya yang akan menampilkan daftar seluruh pengajuan Anda, status, serta bukti pengajuannya yang dapat digunakan sebagai tanda terima. Untuk menyampaikan bukti pengajuan laporan, pengguna dapat menekan tombol berwarna merah di kolom Receipt pada halaman dokumen Saya, sehingga bukti penyampaian laporan dapat disimpan di komputer pengguna. Selain itu, pengguna dapat menekan tombol biru dengan simbol printer untuk mencetak bukti penyampaian laporan secara langsung pada mesin printer yang terhubung dengan komputer pengguna. Apabila pengguna memperoleh informasi melalui email atau media lainnya mengenai perlu dilakukannya revisi atau laporan yang telah diajukan, pengguna dapat mengaksesnya pada menu Tugas Saya. Dengan munculnya laporan pada halaman Tugas Saya, artinya bank perlu untuk melakukan perbaikan atas laporan yang telah disampaikan. Untuk itu, pengguna perlu menekan hyperlink berwarna biru untuk mengakses laporan yang akan dilakukan revisi.
Setelah memilih laporan yang akan direvisi, selanjutnya akan tampil 4 tab submenu, yaitu petunjuk, formulir, catatan, dan lampiran. Untuk melihat catatan perbaikan, pengguna dapat mengakses tab catatan. Untuk melihat daftar lampiran, pengguna dapat mengakses tab lampiran. Untuk menu revisi, pengguna dapat mengakses tab formulir dan melakukan revisi laporan dengan melengkapi atau melakukan pengkinian atas data yang diminta sesuai dengan catatan perbaikan. Demikianlah video penjelasan tentang pelaporan keuangan dalam PLPS nomor 7 tahun 2019. Pastikan Anda menyerahkan laporan keuangan beserta dokumen pendukung lainnya. Apabila masih terdapat pertanyaan, silakan menghubungi LPS di nomor 021 806 02123 atau email di informasi@lps.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.